Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adani Allah wa iyyakum minan nar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya masing-masing dari kita semuanya senantiasa berupaya untuk menempuh jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di setiap saat kehidupan kita hendaknya senantiasa berupaya untuk menempuh jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah perintahkan, kita berupaya sungguh-sungguh semaksimal kemampuan kita untuk menjalankannya. Sebaliknya apapun yang Allah larang, kita berupaya sungguh-sungguh untuk menjauhinya sejauh-jauhnya. Hendaknya kita ingat wasiat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang hasan, beliau sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ittaqillaha haitsuma kunta. Ittaqillah, adalah engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Haitsuma kunta, dimanapun engkau berada, kapanpun, dalam kondisi apapun, pada aktivitas apapun, di momen yang manapun, hendaknya senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian menjalankan perintah yang terkait aktivitas kita tersebut dan menjauhi segala larangan terkait aktivitas itu. Inilah makna dari wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan takwa ini sebaik-baik bekal bagi kita semuanya untuk menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla telah menegaskan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa tazawwadu, hendaklah kalian semuanya berbekal. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaquni ya ulil albab, kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kalian bertakwa kepadaku, wahai orang-orang yang memiliki akal yang cerdas. Orang yang cerdas pemikirannya sangatlah jauh. Yang dia lihat bukan hanya kehidupan dunia ini, tapi yang dilihat kehidupan yang abadi di akhiratnya nanti. Bahwasanya segala perintahnya Allah Subhanahu wa taala itu mengandung maslahat bagi kehidupan kita. Sebaliknya segala sesuatu yang telah Allah larang pastilah mendatangkan madarat bagi kehidupan kita, dunia maupun akhiratnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama telah menyebutkan banyak sekali hal-hal yang bisa untuk menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Di antaranya ada 3 perkara yang sangat penting bagi kita untuk mengetahuinya, memahaminya, dan senantiasa mengulang-ulangnya, menghadirkannya dalam pemahaman kita, dalam kesadaran, dalam kehidupan kita ini.
Hal yang pertama, yakni tentang tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita manusia yang dahulunya kita ini bukanlah sesuatu yang disebut-sebut, kita dahulunya tidak ada. Kemudian Allah menciptakan kita. Kemudian Allah meniupkan roh pada diri kita. Dan seterusnya Allah memberikan penunjang-penunjang kehidupan bagi diri kita. Maka itu semuanya bukanlah suatu hal yang sia-sia. Bukanlah hanya sekedar Allah itu berkehendak untuk bermain-main. Akan tetapi ada tujuan yang sangat agung dari Allah menciptakan kita dan memberikan penunjang-penunjang kehidupan bagi kita semuanya. Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala menyebutkan ada dua dari tujuan hidup kita. Yang penting kita mengetahuinya dan mengingat-ingatnya. Karena kalau seorang tidak mengetahui tentang tujuan hidupnya, maka kehidupannya tidak akan terarah. Sebaliknya kalau seorang mengetahui dan sering mengingat-ingat, menghadirkan kesadaran tentang apa tujuan dia dihadirkan di alam dunia ini, niscaya langkah kehidupannya akan merupakan langkah kehidupan yang penuh dengan arah, sesuai yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala menyebutkan ada dua tujuan hidup kita. Tujuan hidup yang pertama ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Allah lah zat yang telah menciptakan 7 langit. Dan Allah lah yang telah menciptakan 7 lapis bumi sebagaimana langit ada 7 lapis. Yatanazzalul amru bainahun, turunlah perkaranya Allah Subhanahu wa taala di antara makhluk-makhluk tersebut. Baik perkara terkait syariat, perintah dan larangannya Allah Subhanahu wa taala, ataupun perkara terkait ketentuan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan dan Allah menentukan segala sesuatu di alam semesta ini. Apa tujuannya? Lita'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Lita'lamu, supaya kalian itu mengetahui, bukan hanya sekedar tahu, tapi kemudian tahu dan menjalankan konsekuensi dari pengetahuan tersebut. Annallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah SWT itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah qad ahata bikulli syai'in ilma. Allah meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Ilmunya Allah meliputi segala sesuatu di alam atas maupun di alam bawah. Yang global maupun yang terperinci, yang besar maupun yang kecil, semuanya tidak terluput dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan hidup kita yang pertama yang telah Allah tegaskan, untuk ma'rifatullah. Kita berupaya mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari nama-nama yang mencapai puncak kebagusan, dengan memahami sifat-sifatnya Allah yang maha tinggi, dengan berupaya memahami dan mencerna perbuatan-perbuatannya Allah Subhanahu wa taala yang dibangun di atas hikmah yang maha sempurna. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan hidup yang kedua, yakni ibadatullah, menghambakan diri kepada Allah, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, at-taqarrub, mendekatkan diri kita kepadanya azza wajal. Allah SWT telah menegaskan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jenis jin dan tidak pula aku menciptakan jenis manusia illa liya'budun, kecuali supaya mereka itu menghambakan diri, beribadah kepadaku, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia dua tujuan hidup kita. Ma'rifatullah, mengenal Allah Azza wa Jal. Yang kedua, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang dilandasi dengan pengenalan kita, ilmu kita tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya perkara yang kedua yang sangat penting untuk kita memahaminya, yakni bahwasanya kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang merupakan tempatnya ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hadir di dunia ini yaitu untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah telah menetapkan tujuan hidup kita, maka Allah kemudian juga menguji dalam langkah kehidupan di dunia ini, apakah kita mampu menjalankan tujuan-tujuan dari kehidupan kita tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami yang namanya kematian.
Dan ini suatu hal yang pasti yang tidak mungkin untuk diingkari. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami menguji kalian semuanya bisyarri wal khairi, baik dengan perkara yang buruk maupun dengan perkara kebaikan. Fitnatan itu semuanya sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika rezeki disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ujian. Apakah kita mampu bersabar dengannya? Ketika rezeki dilapangkan oleh Allah Azza wa Jalla, itu juga ujian. Apakah kita mampu bersyukur dan tidak menjadikan kita bersombong di atas Allah Subhanahu wa taala atau kepada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika sakit, maka itu ujian apakah kita mampu bersabar. Ketika sehat, itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berada di suatu tempat kemudian ada paparan suatu perkara-perkara ketaatan, juga ujian apakah kita tergerak hati kita untuk menjalankan ketaatan tersebut ataukah tidak. Begitu pula ketika ada paparan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga ujian apakah kita mampu menahan hawa nafsu kita untuk meninggalkan perkara kemaksiatan tersebut. Segala keburukan, segala kebaikan yang terjadi di kehidupan kita, itu semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kami kalian akan dikembalikan untuk mempertanggungjawabkan apa yang kalian lakukan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang ketiga, ini sangat penting dan tiga hal ini sangat terkait antara satu dengan yang lainnya. Setelah mengetahui tujuan hidup kita, kemudian bahwasanya untuk menunjukkan apakah kita mampu menjalankan tujuan hidup itu, maka kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rentetan yang ketiga, Allah kemudian akan memberikan jaza, akan memberikan balasan di alam akhirat nanti terkait apapun yang kita lakukan di alam dunia ini. Di ayat sebelumnya telah disebutkan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah tsumma ilaina turja'un. Setelah diuji di alam dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala, tsumma wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kami kalian itu akan dikembalikan. Bukan hanya sekedar kembali untuk menghadap pada Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak ada apa-apa yang terjadi di situ di alam akhirat, bukan. Akan tapi kita dikembalikan, kita dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kematian kita untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di alam dunia ini. Bagaimana kita menjalankan tujuan dari kehidupan kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sudah berupaya untuk mengenal nama-namanya Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sudah berupaya untuk memahami sifat-sifatnya Allah Azza wa Jalla? Dan apakah kita sudah berupaya untuk menghambakan diri, beribadah, taqarrub, mendekatkan diri kita sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala? Itu akan kita pertanggungjawabkan. Masing-masing dari kita akan menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di alam dunia ini. Allah telah menegaskan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang dia mengamalkan kebaikan sekecil apapun, maka dia akan melihat balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun, niscaya dia juga akan melihat balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan yang sangat penting bagi kita semuanya. Bahwasanya kita hidup ada tujuan yang telah dicanangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenalnya, untuk beribadah kepadanya. Dan hidup ini penuh dengan ujian. Yakni ujian dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa kebaikan ataupun berupa musibah dan segala macamnya. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menyikapi ujian itu sebagaimana ketentuan aturan yang telah Allah tetapkan. Dan ingat bahwasanya apapun yang kita lakukan di alam dunia ini, apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, sikap apa yang kita ambil, kebijakan apa yang kita tetapkan, segala sesuatunya itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua ini kita hendak mengingatkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat penting bagi kita, kaitannya tentang muhasabatun nafs. Bagaimana kita menghisab, introspeksi diri kita masing-masing terkait apakah kita sudah menjalankan tujuan hidup kita, apakah kita berhasil menjalankan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala, apakah kita sudah berhasil untuk menempuh jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, hendaklah kalian semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kalian semuanya takut kepadanya Azza wa Jal, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa masing-masing dari kita semuanya memperhatikan dengan secermat-cermatnya. Ma qaddamat lighad, apa yang dia persembahkan, apa yang dia persiapkan untuk hari esoknya, untuk hari kiamat. Apa yang kita persiapkan untuk hari kiamat itu? Apa yang kita persiapkan untuk bekal kita menghadap pada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita lihat bahwasanya apa yang kita lakukan, kita secara umum berjalan di atas jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepadanya Azza wa Jal dan terus berupaya untuk meningkatkan ketakwaan itu. Tapi naudzubillah min dzalik, jika kita masih banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mungkin itu keadaan dari kita semuanya, maka hendaklah kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hati kita, memperbaiki lisan kita, memperbaiki perbuatan kita supaya kita menghadap pada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, dengan kondisi yang baik. Wattaqullah, dan hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui apapun yang kalian lakukan. Apa yang terbetik dalam hati kita Allah tahu. Apalagi apa yang terlontar dalam lisan kita, terlontar dalam lisan kita, atau apalagi yang kita lakukan dengan anggota tubuh kita. Semuanya itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada suatu apapun yang tersembunyi dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan maksudnya bukan hanya kita mengetahui bahwasanya itu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi maksudnya bahwasanya itu semuanya akan ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah, taufik dan pertolongannya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menyadari dan memahami tujuan dari hidup kita, dan kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk itu, dan semoga kita dimudahkan untuk beribadah kepadanya Azza wa Jal, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan kita kehidupan yang penuh dengan barakah yang diakhiri dengan husnul khatimah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah.